Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami dan begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakan setiap kami Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Masih bersuka cita? Amin, puji nama Tuhan. Saat ini mari jemaat bersama kita mau lebih lagi meninggikan nama Yesus. Kita mau bersorak-sorai bagi Raja kita. Kita mau sambut Sang Raja. Karena Dia yang maha mulia.
dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pengumuman yang pertama, mulai minggu ini akan diedarkan persembahan Paskah. Persembahan Paskah ini akan dikirimkan ke pusat sebagai dana penginjilan. Kemudian untuk hari Jumat akan diadakan ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Dan pengumuman yang terakhir, untuk hari Minggu tetap akan ada dilaksanakan ibadah Minggu seperti biasa. Baik jemaat sekalian, kita akan mendengarkan, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Namun mari jemaat, saya mengajak kita semua untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau letakkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
seperti pujian yang sudah kami pujikan. Biarlah kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan, bahwa yang sempurna itu adalah dari-Mu. Biarlah pikiran kami, hidup kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Saatnya kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus buka setiap hati kami, pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan dapat mudah kami terima dan mudah kami mengerti. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami persilakan untuk duduk. Saat ini tema khotbah saya adalah Tuhan memerlukan. Kalau dari judulnya kayaknya kok aneh dan gak mungkin. Tuhan itu kan maha segalanya. Kok Tuhan memerlukan? Tapi mari kita sama-sama belajar. Kita buka di Markus 11 ayat 1 sampai 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Sudah ada ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di situ ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi dalam
nats ini, ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, kejadian ini sebelum terjadi Yesus disalibkan sekitar 4 atau 5 hari. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem, tetapi dia dengan terang-terangan. Dia tidak sembunyi-sembunyi, dia tidak menyamar, tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada murid-muridnya semua baik-baik saja. Tuhan Yesus mau menunjukkan ke murid-muridnya bahwa Tuhan tidak takut. Jadi Tuhan mau memperlihatkan secara terang-terangan dan bagaimana Tuhan menyuruh kedua muridnya. Kita bahas satu persatu setiap ayat. Langsung Markus yang ke-11 ayat 2. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Di sini Tuhan menyuruh kedua muridnya untuk mengambil keledai. Kalau kita pikir saat ini, itu muridnya belajar dari sini, kita lihat muridnya begitu taat, saudara-saudara. Bisa saja muridnya ngomong gini, loh Tuhan, nanti kalau saya ngelepasin terus ada yang teriak maling, maling, gitu gimana? Itu kan bisa terjadi, saudara-saudara. Sekarang kalau coba kita tiba-tiba disuruh, coba kamu ke showroom, terus bilang, saya mau pinjam mobil, disuruh Pak Presiden. Mesti orang gak percaya, saudara-saudara. Mana mungkin orang melepaskan mobil, apalagi banyak penipuan. Tapi kita di sini melihat bagaimana murid Tuhan Yesus itu begitu taatnya kepada perintah gurunya, mendengarkan setiap apa yang dikatakan gurunya. Tanpa banyak pertanyaan, kedua muridnya melakukan. Di sini kita juga belajar bahwa Tuhan kita itu tahu apa yang terjadi. Kalau kita kan ngertinya saat ini. Kalau Tuhan sudah ngerti, kadang kalau sesuatu kita belum dikasih, kita kadang marah. Padahal Tuhan itu tahu rencana yang sempurna buat kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, seperti lagu pujian kita tadi, berkuasa berdaulat atas hidup kita. Tuhan itu pasti rencananya sempurna. Dan seperti yang tertulis di ayat selanjutnya, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Di sini kita tahu bahwa Tuhan memerlukannya dan Tuhan itu pasti mengembalikan, dan mengembalikannya segera, saudara-saudara.
Tuhan itu tidak berhutang kepada siapapun. Jadi kalau kita sampai mutung karena belum dikasih sesuatu apa yang kita inginkan, terus kita marah sama Tuhan, itu salah, saudara-saudara. Tidak semua keinginan kita harus Tuhan kasih, karena Tuhan tahu masa depan kita. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Ini mungkin yang dipertanyakan, kenapa sih kok keledai? Kenapa sih kok enggak kuda? Kalau kuda kan lebih gagah ya saudara-saudara, apalagi kuda warna hitam atau warna putih, kan lebih keren. Tapi Tuhan Yesus malah memilih keledai. Tuhan Yesus melakukan seperti apa yang sudah dinubuatkan di Zakaria 9 ayat 9. Dikatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Selain itu dinubuatkan juga di Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan kita itu Raja damai, saudara-saudara. Makanya mengendarai keledai. Kalau kuda itu identik dengan perang, saudara-saudara. Jadi Tuhan kita datang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkannya. Ketika murid Yesus mengatakan Tuhan memerlukannya, mereka langsung memberikannya. Pada zaman itu, saudara-saudara, jika seorang raja memerlukan, rakyatnya akan dengan sukarela itu akan memberikan. Saya pikir sampai saat ini pun pasti sama ya saudara-saudara. Kalau ada Pak Jokowi mampir ke tempat kita, minta minum gitu, pasti tanpa disuruh kita ngasih macam-macam ya. Ngasih es teh, es jeruk, apapun yang kita punya pasti akan kita keluarkan. Sama dengan pada saat itu. Tapi responnya orang ini luar biasa. Bisa saja mereka berpikir, ini beneran atau orang pencuri. Tapi dia dengan sukarela memberikan keledai itu. Dan selanjutnya bagaimana tanggapan orang-orang menghamparkan bajunya untuk Tuhan lewati. Besok mulai minggu itu seluruh umat Kristen di dunia memperingati
itu dianggap pekan suci, karena Jumat Agung Tuhan kita disiksa, disalibkan, bahkan mati untuk kita semua. Dari bacaan ini tadi, kita mau belajar apa? Tuhan memerlukan. Sebenarnya Tuhan itu kan gampang, Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Tapi Tuhan itu memerlukan, saudara-saudara. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Belajar dari Maria, ibu Yesus. Ketika malaikat mengatakan bahwa Maria mengandung, emang gampang saudara-saudara, hamil tanpa ada suami. Tapi Maria tanpa pikir panjang, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Kita mau belajar. Saat ini ketika ditanya, Tuhan memerlukanmu, Tuhan memerlukan kita, Tuhan memerlukan saya. Dari nats ini kita belajar. Yang pertama itu respon kita bagaimana. Beberapa waktu yang lalu khotbah saya tentang setiap orang mempunyai penjara masing-masing. Di sini jawaban saudara itu yang pertama dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Bagaimana respon kita? Ketika Tuhan memerlukan kita, hal apa yang menghalangi kita untuk kita menjawab, ya Tuhan, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Apakah kita siap ketika Tuhan memerlukan kita? Apa toh yang Tuhan perlukan dari kita? Tuhan bisa memakai kita itu apa saja, saudara-saudara. Keahlian kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita, pekerjaan kita. Dan ingat saudara-saudara, jika respon kita tidak, itu tidak akan mempengaruhi rencana Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan bisa memakai orang lain. Jadi ketika Tuhan memerlukan kita, jangan pernah menyia-nyiakan saudara-saudara. Ada atau tidak ada kita, rencana Tuhan yang sempurna itu pasti berhasil. Masih ada jutaan, miliaran orang yang siap ditunjuk oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, entah itu di dalam pekerjaan saudara, entah itu di dalam studi saudara, Tuhan memerlukan kita semua.
Dulu saya pernah ditawari ikut camp saudara-saudara, dan untuk bayar campnya itu pada saat itu mungkin 450, dan itu dibayari saudara-saudara. Tapi saya menolak. Terus berselang kemudian orang yang sama masih menawari saya untuk mengikuti camp tersebut. Dan saya berbicara dalam hati, sepertinya Tuhan ingin bicara kepada saya di camp itu. Dan saya ikut camp itu. Dan ternyata memang benar saudara-saudara, ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, ketika saya ikut camp itu, saya belajar banyak sekali di situ. Apa yang belum tergali dari diri saya, semuanya keluar di situ. Mengajari saya banyak hal tentang pelayanan, banyak hal. Saya mempunyai komunitas yang sangat membangun, komunitas yang menguatkan sampai saat ini. Dan setelah saya ikut, saya mengajak teman di gereja sini, ada 2 orang, dan 2 orang tersebut menjadi waktu itu kan di Jogja belum ada namanya WB single, jadi masih ada WB ibu. Dan setelah teman tersebut ikut, dia menjadi cikal bakal akhirnya di Jogja ada WB single. Tuhan itu butuh ketaatan kita saudara-saudara. Bahkan dalam keluarga pun Tuhan memerlukan kita. Kita tidak pernah tahu anak kita atau teman kita besok menjadi apa. Tapi kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, lakukan. Karena rencana Tuhan itu sempurna. Dan pasti iblis akan selalu mencari cara untuk merusak rencana Tuhan. Dimanapun kita berada, entah kita di sekolah, di rumah tangga, ketika Tuhan memerlukan Anda, segera responi. Dan yang kedua, apa yang menghalangi kita untuk kita tidak taat kepada Tuhan? Itu kadang dari luar. Kalau tadi dari diri kita, penjara kita, itu diri kita. Yang paling sulit mengalahkan itu adalah kan diri kita. Selanjutnya orang lain. Jangan sampai omongan orang lain mempengaruhi pilihan Anda. Ketika Tuhan memerlukan Anda, terus mendengar celotehan omongan orang lain, jangan mempengaruhi Anda untuk Anda menjauh dari Tuhan. Banyak sekali terjadi di dalam sebuah pelayanan ketika tidak cocok, itu pergi meninggalkan.
Kalau dengan baik-baik itu tidak masalah saudara-saudara, dimanapun itu boleh. Gereja juga tidak melarang, tapi secara baik-baik. Tapi jangan sampai ketika tidak terjadi kecocokan dalam pelayanan, terus sampai meninggalkan, lari dari panggilan. Ingat saudara-saudara, pekerjaan Tuhan ada atau tidak adanya kita, itu pekerjaan Tuhan pasti terus berjalan. Karena Tuhan itu rancangannya sempurna. Enggak ada kita, masih ada orang-orang yang Tuhan kirimkan. Dulu saya sempat pernah berpikiran seperti itu. Wah, sebentar lagi si ini sudah lulus, ini harus pergi. Saya pernah merasakan ketakutan seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tidak takut lagi saudara-saudara. Karena rumah ini milik Tuhan. Yang penting saya minta Tuhan kirimkan pekerja. Tuhan yang kirimkan. Dan puji Tuhan sampai saat ini semuanya bisa berjalan. Sekarang kameramennya cewek saudara-saudara. Tuhan memerlukanmu. Tuhan memerlukan kita semua saudara-saudara. Kalau saat ini di gereja itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Yaitu responnya mau atau enggak. Itu adalah keputusan kita. Tuhan tuh sayang kok sama kita. Akan selalu memberi kesempatan. Ingat Musa itu bagaimana awal-awal ketika Tuhan menyuruh dia untuk membebaskan bangsa Israel di Mesir. Dia jawab terus ke Tuhan, saya enggak bisa gini Tuhan, saya enggak bisa gitu Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa memberi kesempatan terus. Ingat Yunus, untung cuma ditelan saja, enggak dikeremus-keremus ikan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yunus. Kita semua, jawaban kita semuanya itu membutuhkan ketaatan kita. Taat itu ya taat, enggak ada apa ya? Ya taat aja. Enggak ada alasan apapun. Seperti murid Tuhan Yesus tadi, dia enggak tanya babi bu, dia langsung berangkat. Jadi saudara-saudara, kita memperingati Tuhan kita yang sudah sangat mengasihi kita. Tuhan rela menderita, mati di kayu salib untuk kita semua. Apakah ketika Tuhan memerlukan kita, kita akan menjawab, aku masih sibuk Tuhan. Sibuk sekali waktuku, enggak ada waktu.
Mungkin kalau waktu ditambah 1 jam lagi ya, sehari 25 gitu, ya tetap sibuk ya saudara-saudara. Tapi itu kembali lagi, itu pilihan pribadi saudara-saudara. Jadi saya mau menggarisbawahi yang perlu kita renungkan sambil mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan memerlukan saudara dan saya. Dan yang paling mengerti adalah saudara sendiri. Berdoa pada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan memerlukan saya, apa Tuhan yang harus saya lakukan? Banyak saudara-saudara. Cuma kita ketutupan dengan kesibukan kita, ketutupan dengan masalah kita. Jadi setelah ibadah ini, PR saudara merenungkan. Tuhan memerlukan Anda, Tuhan memerlukan saya. Segera direspon ya saudara-saudara. Tuhan bisa memakai orang lain. Yang pasti Tuhan itu mau yang terbaik bagi saudara-saudara. Dan semua tergantung pada pilihan kita. Jangan mikir apa yang Tuhan perlukan pada kita itu sesuatu yang luar biasa. Enggak saudara-saudara, hal-hal kecil. Bahkan Musa itu cuma pakai tongkat. Tongkat aja itu yang bisa digunakan. Kalau Mas Denny yang menulis lagu ayat, ya Tuhan memerlukan itu. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi Mas Denny sudah meresponi dengan membuat banyak lagu firman Tuhan. Tinggal disebarluaskan. Mari kita mencintai firman Tuhan. Mungkin kalau menghafalkan saja agak sulit ya saudara-saudara, tapi kalau ada lagu saya percaya pasti gampang. Saya hafal banyak lagu-lagu ayatnya Mas Denny, jadi saya banyak hafal ayat. Cuma yang saya harus perbaiki, alamatnya saya masih sering lupa. Jadi cuma hafal ayatnya saja. Mari saudara-saudara, jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sembunyikan talenta-talenta hebat saudara itu di dalam. Apapun itu keluarkan, dipakai. Karena hal-hal kecil bisa mempengaruhi untuk rencana besar yang Tuhan sudah siapkan saudara dari hidup saudara. Tapi terserah respon saudara. Saya percaya ketika saudara meminta berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberitahukan. Yang penting saat ini saudara sadar dan ingat bahwa Tuhan memerlukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah
anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini tolong kami Tuhan, untuk kami lebih peka mendengar suara-Mu. Ketika Engkau mengatakan, aku memerlukan kamu, Tuhan, ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan perlukan di dalam kehidupan kami. Tenaga kami, pikiran kami, keahlian kami, talenta kami Tuhan. Ini Tuhan pakai kami Tuhan. Jangan biarkan apa yang kami punya sia-sia Tuhan. Biarkan kehidupan kami menjadi berkat Tuhan. Sekecil apapun Tuhan, kami mau menjadi berkat. Kami kadang merasa tidak mampu. Kami merasa tidak mempunyai apa-apa. Bahkan kami tidak mempunyai keahlian atau talenta. Tapi saat ini kami mempunyai hidup Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menjadi jawaban untuk orang lain. Ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kesibukan kami, masalah kami menutupi suara-Mu Tuhan untuk kami mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai bicara. Mari Roh Kudus, tolong seluruh jemaat untuk memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tahu posisi kami. Biar kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Mengerti kehendak-Mu, mengerti keinginan-Mu, mengerti apa yang Tuhan perlukan. Dan kami percaya Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menceritakan ke banyak orang tentang kebaikan-Mu Tuhan, melalui hidup kami, melalui talenta kami, melalui pikiran kami, melalui hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami tidak pergi dan hilang begitu saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami semua. Tuhan yang akan terus menambah-nambahkan setiap talenta kami, keahlian kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menguatkan, memampukan setiap kami untuk terus berjalan. Berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan
dipersilakan duduk kembali. Persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cek satu, cek cek. Cek, cek.